berdasarkan viralnya pencopotan label tanda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis. Dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis. Coba, ini menjadi sangat berbuntut panjang loh. Sampai ada yang tidak enak menarik barisannya. Ini buah hasil dari kalau melakukan sesuatu tanpa menggunakan pikiran yang sehat. Yang ada hanya arogansi berbungkuskan keimanan. Yang ada hanya emosi berbungkuskan agama, berbungkuskan kesucian. Padahal yang dilakukannya ya itu adalah bagian daripada sifat arogansi yang timbulnya bukan dari Tuhan tetapi dari setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, akhirnya viral lagi di Twitter klarifikasi Ormas Garis terkait kejadian yang kemarin viral, pencopotan perusakan label gereja di tenda bantuan untuk korban bencana Cianjur. Kita lihat klarifikasinya, adakah permintaan maaf atau seperti apa? Kita cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan viralnya pencopotan label tanda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis. Dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Adapun bagi siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik, dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Wassalamualaikum. Klarifikasi itu judulnya, bos. Katanya klarifikasi. Gak ada tuh di sana kalimat permintaan maaf. Dan kalau itu bukan dari agenda Garis, mengakui nggak bahwa yang melakukannya adalah orang-orang dari Ormas Garis, pun itu tidak dikonfirmasi oleh yang klarifikasi. Ngepek panjang loh. Apa yang kalian lakukan itu? Ngepek panjang. Bahkan sekarang viral, beberapa tenaga medis itu tarik mundur pasukan. Karena ya salah satunya tindakan mereka ini, Ormas Garis ini. Satu kali lagi, kalaupun itu bukan dari agenda organisasi, diakui kak bahwa yang melakukannya adalah orang-orang Garis? Tidak dikonfirmasi. Berarti mungkin benar yang melakukannya adalah orang-orang Garis. Pertanyaan menyusul kemudian, kenapa mereka melakukan itu? Kenapa anggota kalian melakukan itu? Kalaupun itu bukan instruksi dari atau perintah dari organisasi, kenapa melakukan itu? Karena mendapatkan doktrin, gitu maksudnya, bahwa siapapun aja yang bukan dari Islam, yang membantu umat Islam gak boleh, atau gimana? Atau memandangnya itu adalah bagian daripada kristenisasi, atau gimana? Kenapa sampai melakukan itu? Satu kali lagi, ini berdampak panjang, ngepeknya panjang. Bahkan ada yang sampai tarik barisan gara-gara salah satunya kelakuan mereka itu. Jadi yang dirugikan itu banyak pihak. Yang paling sangat merasakan dampaknya itu adalah korban dari bencana alam itu. Oke, kita baca nih beritanya dari kilat.com. Viral, relawan gempa Cianjur tarik mundur bantuan medis karena kecewa.
Oke, kita baca. Media sosial kembali dihebohkan oleh beberapa pengakuan mengejutkan dari para relawan yang mengeluarkan bantuan untuk tragedi gempa yang menimpa Cianjur, Jawa Barat. Dikutip dari cuitan akun Twitter Santorinisun pada Selasa 29 November 2022, dia mengungkapkan rasa kecewanya saat menjadi relawan pada gempa Cianjur, Jawa Barat. Dengan sangat menyesal, kami tarik mundur Rescuer dan rekan-rekan media dari RAID yang diperbantukan untuk tragedi Cianjur dengan pertimbangan perlakuan dari sekelompok masyarakat yang justru membebani misi kemanusiaan kawan-kawan di lapangan, tulis akun Twitter. Tak hanya itu, dalam cuitan tersebut juga disebutkan beberapa alasan dari penarikan kembali bantuan medis untuk warga yang terkena dampak bencana gempa Cianjur tersebut. Yang pertama, banyaknya pungli di beberapa titik jalan yang dilalui unit armada angkutan kami. Adanya tindakan intoleran terhadap beberapa rekan dengan dalih agama. Dalam mengeluarkan bantuan, Ed Santoriniusun juga menuliskan bahwa dia bersama timnya tidak memberikan label atau simbol apapun dalam bantuan tersebut. Kami datang tanpa simbol dan atribut. Jika hanya perbedaan warna kulit dan keyakinan menjadi pembatas, maka tidak ada jalan bagi kami untuk pulang dan rehat. Dalam cuitan Twitter, dia juga menuliskan caption untuk masyarakat Cianjur. Makasih ya Cianjur. Humanity atau kemanusiaan kali ini harus mengalah dulu kelihatannya. Beberapa oknum merasa agama lebih penting dibanding itu. Padahal warganya sendiri sangat membutuhkan bantuan dari pihak manapun tanpa terkecuali. Bagi saya ini potret Pemda atau aparat yang gagal. Coba, ini berbuntut panjang loh. Cuitan Twitter tersebut pun langsung ramai diserbu dengan berbagai komentar dari warganet. Betul, aparat dan Pemda setempat harusnya bisa lebih tegas lagi mengatur yang seperti ini. Kok kalah sama oknum atau ormas? Tanda tanya. Kasihan, memikirkan korban-korban yang benar-benar sangat butuh bantuan dalam segala bentuk, tulis akun yang lain. Relawan juga manusia. Korban gempa sengsara. Relawan juga bisa ngelus dada. Sudah tepat tuh menarik diri, simpan dana dan tenaga untuk lain waktu di tempat yang orangnya nggak neko-neko, tulis akun yang lain. Jadi satu kali lagi pada akhirnya ini berbuntut panjang apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah dikonfirmasi menurut aparat kepolisian juga dari orang-orang ormas garis. Coba, ini menjadi sangat berbuntut panjang loh. Sampai ada yang tidak enak menarik barisannya. Ini buah hasil dari kalau melakukan sesuatu tanpa menggunakan pikiran yang sehat. Yang ada hanya arogansi berbungkuskan keimanan. Yang ada hanya emosi berbungkuskan agama, berbungkuskan kesucian. Padahal yang dilakukannya ya itu adalah bagian daripada sifat arogansi yang timbulnya bukan dari Tuhan tetapi dari setan. Dampaknya sampai kayak gitu loh, menarik pasukan. Saya sih secara pribadi kemarin juga saya katakan saya sudah di sana memberikan bantuan 1 truk, kemudian mobil kolbak, 1 mobil kolbak, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Mohon untuk jangan sampai ada oknum-oknum yang menjadi penyebab orang lain tidak tergerak kemanusiaannya, tidak tersentuh hati nuraninya karena kelakuan 1-2 orang, 1-2 masa gitu loh. Jangan sampai. Makanya orang-orang kayak gini tuh ya, ormas-ormas yang punya doktrin gagal kepada kelompoknya itu tidak lebih mententramkan bangsa ini, tidak lebih menjadi baik bangsa ini.
Klarifikasinya kayak gitu loh. Nggak ada permohonan maaf dia tuh. Nggak ada permohonan maaf, nggak ada. Susah mungkin meminta maaf kepada orang lain. Coba. Apa yang harus kita katakan selain daripada mereka punya sifat arogansi yang begitu sangat tinggi? Dan itu sekali lagi bukan hasil iman, tetapi hasil setan. Kalau bahkan minta maaf pun tidak mau. Padahal yang dilakukannya jelas kesalahan dan efeknya sangat buruk. Efeknya menyengsarakan. Efeknya menderitakan. Masih tidak minta maaf. Kan aneh kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya masih berharap untuk bisa tergerak kemanusiaan dan hati nurani. Biarkan itu adalah ulah sebagian orang di sana. Bukan korbannya satu kali lagi merasa dirugikan dengan ulah ormas itu. Jadi jangan sampai kita tidak tergerak kemanusiaan, ya, kesolidaritasan sebagai sesama anak bangsa akibat ulah salah satu orang, sebagian kelompok. Karena yang membutuhkan itu korban, bukan kelompok itu. Kalaupun itu adalah warga Cianjur, saya yakin 100% itu hanya oknum aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama korban ditabahkan, kemudian disabarkan dan cepat dipulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.